Halo sahabat UT, perkenalkan nama saya Nur Alifah Silmina Fauzia dari Prodi PGSD semester 2 Salut Cilamaya UP PJJ Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang isu kontemporer dalam pendidikan nasional dengan mengaitkannya pada pilar-pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas tutorial 3 mata kuliah Filsafat Ilmu. Selamat menyaksikan. Dalam kajian filsafat ilmu, istilah pilar dimaknai sebagai dasar fundamental yang menjadi penyangga utama suatu sistem pengetahuan dan praktik kehidupan. Dalam konteks pendidikan, pilar berarti landasan filosofi yang menjadi arah, pedoman, dan kekuatan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Pilar pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai teori, tetapi juga menjadi pedoman moral, sosial, dan budaya dalam membentuk manusia Indonesia yang utuh. Pendidikan tidak cukup hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga harus membentuk karakter, nilai, dan kepribadian peserta didik. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia. Pendidikan harus mampu mengembangkan potensi cipta, rasa, dan kasta peserta didik agar mereka menjadi pribadi yang merdeka lahir dan batin. Pemikiran ini dikenal sebagai sistem Among, yaitu pendidikan yang memberikan kebebasan kepada anak untuk berkembang sesuai dengan kodratnya, namun tetap mendapatkan bimbingan dan arahan dari pendidik. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara tercermin dalam trilogi pendidikan, yaitu Ingar Sosung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Apa sih yang dimaksud dengan trilogi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara tersebut? Prinsip yang pertama, Ingar Sosung Tulodo berarti di depan memberikan teladan. Dalam perspektif filsafat pendidikan, guru dipandang bukan hanya sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai figur moral dan sosial. Guru harus menjadi contoh yang baik, baik dalam sikap, perilaku, kedisiplinan, serta penggunaan teknologi secara bertanggung jawab. Pada era digital saat ini, tantangan terbesar adalah derasnya arus informasi dan media sosial yang mempengaruhi karakter peserta didik. Banyak peserta didik yang lebih mudah meniru konten-konten digital dibandingkan nilai-nilai moral di sekolah. Oleh karena itu, keteladanan guru menjadi sangat penting dalam membangun etika digital, budaya literasi, dan sikap kritis terhadap informasi. Prinsip yang kedua yaitu Ing Madya Mangunkarso, berarti di tengah membangun semangat, guru seharusnya dapat menjadi pendukung dan pemberi semangat di tengah-tengah anak-anak didiknya agar mereka senantiasa menjadi peserta didik yang percaya diri dan bersemangat dalam melalui proses pendidikan. Dalam pembelajaran daring maupun era teknologi saat ini muncul berbagai persoalan seperti rendahnya motivasi belajar, ketergantungan pada teknologi, kurangnya interaksi sosial, serta menurunnya kemampuan berpikir kritis peserta didik. Disinilah guru dituntut mampu menciptakan pembelajaran yang inovatif, dialogis, dan partisipatif. Pendidikan modern tidak lagi berpusat pada guru, tetapi pada peserta didik. Guru perlu mendorong siswa aktif berdiskusi, mencari informasi secara mandiri, serta mampu menyaring informasi digital secara bijak. Nah, untuk prinsip yang ketiga yaitu Tutwuri Handayani, berarti di belakang memberikan dorongan. Prinsip ini menekankan bahwa pendidikan harus memberikan ruang, kebebasan, dan kemandirian kepada peserta didik untuk berkembang sesuai potensinya. Dalam filsafat ilmu, pendidikan bukan hanya menghasilkan manusia yang pintar akademik, tetapi manusia yang mampu berpikir kreatif dan bertanggung jawab terhadap kehidupannya. Pada era digital saat ini, prinsip ini relevan dalam membangun literasi digital, kreativitas, dan mampu belajar sepanjang hayat. Peserta didik harus diarahkan agar tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga mampu menggunakan teknologi untuk berkarya dan memecahkan masalah sosial di masyarakat. Namun, penerapan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara di era modern saat ini menghadapi berbagai tantangan. Pertama, masih adanya kesenjangan akses teknologi dan pendidikan di berbagai
daerah. Kedua, pendidikan saat ini cenderung lebih menekankan hasil akademik dibandingkan pembentukan karakter. Ketiga, perkembangan teknologi menyebabkan menurunnya interaksi sosial, meningkatnya individualisme, dan lemahnya pengawasan terhadap penggunaan media digital pada peserta didik. Selain itu, tidak semua guru memiliki kesiapan kompetensi digital yang memadai dalam menghadapi perubahan sistem pembelajaran abad ke-21. Sebagai refleksi, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara tetap relevan untuk menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Nilai keteladanan, pendampingan, dan pemberian dorongan kepada peserta didik merupakan fondasi penting dalam membangun pendidikan yang humanis dan berkarakter. Pendidikan nasional harus mampu menyeimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan nilai moral, budaya, dan kemanusiaan. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menghasilkan generasi yang cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter, tanggung jawab sosial, dan identitas kebangsaan yang kuat. Sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.